Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nur Akbar dengan kode asisten IKB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe data dan komponen algoritma. Oke, yang pertama ada struktur program bahasa C. Di yang paling atas ini ada hashtag include stdio.h. Oke, yang ini dulu stdio.h ini merupakan header file atau library-nya, di mana terdapat perintah-perintah yang dapat kita gunakan. Salah satunya adalah perintah scanf serta printf. Nah, lalu ada hashtag include. Ini merupakan perintah agar compiler dapat membaca si library-nya, si stdio.h ini. Oke. Lalu selanjutnya kita masuk ke fungsi utama. Nah, di fungsi utama ini ditandai dengan main, di mana fungsinya adalah sebagai, jadi program atau komputer akan menjalankan aksi-aksi yang ada di dalam main ini. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi lain. Fungsi lain ini punya peran sebagai support atau sebagai pendukung si fungsi utama ini. Isinya juga kurang lebih sama, berupa perintah-perintah atau statement-statement. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke variabel dan konstanta. Nah, definisinya, variabel dan konstanta ini adalah suatu nama yang berisi sebuah nilai. Ini yang paling penting. Nah, perbedaannya variabel dan konstanta adalah isi dari variabel atau si nilai dari variabel dapat diubah sewaktu-waktu ketika programnya nanti dieksekusi. Sedangkan untuk konstanta, isinya itu tidak dapat diubah ketika program dieksekusi. Nah, untuk penamaan variabel ada syarat-syaratnya. Kalian bisa lihat di slide-nya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tipe data. Pada umumnya ada beberapa bentuk tipe data. Di sini contohnya yang pertama adalah int. Yang di sini menyatakan bilangan bulat dengan range dari minus 32768 sampai 32767. Untuk contohnya ini bisa berupa bilangan bulat ya, 1, terus 2, 3, dan seterusnya. Lalu untuk tipe data float itu bilangan real dari 10 pangkat min 38 sampai 10 pangkat 38. Ini untuk contohnya bisa bilangan yang desimal ya, misalkan 1,1, 5,4, 10,3, dan seterusnya. Lalu ada tipe data char yang menyatakan suatu karakter, bisa itu huruf dari A sampai Z atau bisa berupa simbol-simbol. Lalu yang selanjutnya ada bool, yaitu menyatakan nilai logika. Nilai logika itu nilainya biasanya true atau false. Lalu untuk tipe data integer, float, dan char ini ya memiliki penentu formatnya. Untuk int penentu formatnya %d, untuk float %f, dan untuk char ini %c. Oke, saya akan pindah ke depc. Oke, di depc, nah di sini ada library-nya, udah ada header-nya stdio.h. Lalu di line 4 sampai line 6 ada deklarasi variabel. Nah, di sini saya mendeklarasikan tipe data integer, nama variabelnya A. Untuk nama variabel ini bebas, kalian bisa apa aja asal sesuai dengan tadi ketentuannya. Oke, langsung kita masuk ke fungsi mainnya ya, fungsi utamanya. Oke, di fungsi utama di line 10 ada perintah scanf atau perintah untuk menginputkan suatu nilai ke dalam variabel.
Biasanya ditandai dengan ada ini tanda ampersand atau tanda dan. Ini tanda dan ini jadi fungsinya itu kemana sih si nilainya nanti akan dimasukkan, ke variabel mana nilainya akan dimasukkan. Nah, dalam kasus ini variabelnya nanti akan dimasukkan ke nilainya akan dimasukkan ke variabel A. Oke. Nah, variabel A sendiri dideklarasikan sebagai tipe data integer. Maka penentu format yang di 10 ini kita isi dengan %d. Oke. Nah, untuk selanjutnya untuk outputannya kita menggunakan perintah printf, lalu dipanggil juga penentu formatnya beserta variabelnya A ini. Oke, kita coba run programnya. Kita pencet F11 di keyboard. Oke, misalkan sini saya memasukkan angka 4. Ya, program akan mengoutputkan juga angka 4. Selanjutnya saya coba untuk menggunakan tipe data float. Oke, kita ganti variabel menjadi B, lalu ganti tipe format penentunya menjadi F ya. Oke, lakukan hal yang sama. Oke, kita coba run lagi programnya. Oke, kita misal input juga angka 4 ya. Nah, untuk tipe data float dia pasti akan mengoutputkan bilangannya disertai dengan 6 angka di belakang koma, atau sekitar 6 digit ya. Nah, ini secara default kalau tipe data float pasti akan seperti ini. Kita dapat memanipulasi berapa banyak sih yang ingin kita outputkan di belakang komanya gitu. Misalkan kita ingin mengoutputkan 2 angka di belakang koma, maka kita tinggal ubah di output datanya menjadi %.2f untuk 2 angka di belakang koma. Kalau misalkan ingin 3 angka di belakang koma, tinggal %.3f. Oke, kita coba run. Oke, sama ya, kita akan input 4. Nah, outputnya menjadi 4 terus 0 dengan 3 digit ya, 3 digit belakang koma. Oke, selanjutnya untuk tipe data karakter kita ubah variabelnya menjadi C, lalu penentu formatnya itu C juga. Oke, kita ubah ini juga. Oke, kita coba run. Oke, misalkan kita input 1, nah, akan keluar juga 1. Oke, bedanya untuk tipe data char ini 1 di sini dia sudah bukan lagi sebuah angka yang memiliki nilai 1, tapi dia hanya sebagai simbol. Jadi ketika penyembelahan, misalkan penyembelahan, terus kita menggunakan tipe data char, maka datanya itu tidak akan terjumlahkan karena satunya ini sudah tidak memiliki nilai. Jadi dia hanya sebagai simbol saja. Oke, untuk tipe data dan komponen algoritma yang saya jelaskan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila Hayyinun Jannah dengan kode asisten SAJ. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tipe data bentukan. Tipe bentukan adalah tipe data yang dibuat sendiri oleh pengguna. Tipe ini dibuat karena ada relasi antar variabel yang bila digabungkan mempunyai suatu maksud yang sama. Menurut website dunia atau tipe data bentukan adalah tipe data bentukan yang terdiri dari kumpulan tipe data lain. Misalnya, kita membuat data mahasiswa, di mana data mahasiswa tersebut terdiri dari nama, NIM, jurusan, alamat, kelas, dan lain-lain. Jika kita buat sebuah program, nama, jurusan, itu kita bisa deklarasikan variabel tersebut
dalam tipe data char atau karakter. Sedangkan untuk nilai, mungkin kita bisa menggunakan tipe data integer. Nah, variabel-variabel tadi yang memiliki tipe data berbeda, kita satukan menjadi sebuah tipe data baru yang kita akan beri nama tipe data mahasiswa. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat contoh. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada nama, jurusan, NIM, nilai. Variabel-variabel ini punya tipe data yang berbeda, ada yang char, ada yang integer. Kita satukan jadi sebuah struct yang baru, sebuah tipe data baru yang namanya mahasiswa. Nah, untuk penggunaan struct sendiri, pertama kita tuliskan dulu kata perintah atau keyword struct. Setelah itu, masukkan nama dari struct tersebut, lalu kurung kurawa buka. Setelah itu kita masukkan variabel-variabelnya, lalu kurung tutup, identifier, dan titik koma. Nah, identifier ini akan digunakan pada saat pemanggilan struct. Jadi, saat bisa dilihat di main program saat pemanggilan. Nah, untuk menggunakan struct ini, pertama kita cukup tuliskan identifier-nya. Nah, identifier yang kita gunakan di sini MHS. MHS, setelah itu titik. Nah, akan muncul sebuah tabel kecil yang berisikan variabel-variabel yang terdapat dalam struct tersebut. Nah, tabel ini juga memudahkan kita saat menuliskan variabel. Jadi, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan penulisan. Ini salah satu kelebihan dari struct. Nah, kita lihat, kita mau menginputkan nama, karena itu kita masukkan variabel nama, enter. Nah, begitu juga dengan variabel-variabel lainnya. Mungkin ada yang bertanya di antara kalian, Kak, kenapa harus dibuat struct? Kenapa nggak sendiri-sendiri aja kayak gini? Ya, nggak salah sih kalau kalian mau bikin gini juga. Cuman, ini lebih berantakan jadinya. Dan kalau dibuat seperti ini tuh jadi antar variabel tuh tidak ada relasinya. Kan sudah dijelaskan tadi di awal, struct itu dibuat karena ada variabel yang kalau disatukan, mereka tuh punya relasi, punya maksud tertentu. Ya, mereka memang punya relasi, tapi pada dasarnya mereka ini kalau dibuat seperti ini, jadinya berdiri masing-masing, ya, berdiri sendiri, tidak berhubungan. Dan kalau seperti ini tuh jadinya lebih berantakan. Misal, ini untuk input satu data. Kita mau menginputkan data dua mahasiswa, kita buat lagi variabel baru, misalnya nama 1, nama 2, lalu ada jurusan 1, jurusan 2, dan lain-lain. Jurusan 2. Nah, kalau kita buat seperti ini, jadinya boros. Ya, mending kalau cuman menginputkan 2 atau 3 mahasiswa. Bagaimana kalau banyak? Pastinya lebih banyak variabel baru yang harus dibuat, kan? Nah, kalau struct ini, kita nggak perlu nambah variabel baru. Jadi cukup identifier-nya aja kita tambah. Misal untuk mahasiswa ke-1, kita kasih nama identifier-nya MHS. Untuk variabel 2, kita kasih nama MHS2. Nah, begini. Dan saat input atau output-nya pun sama aja. Cuman, kita perlu mengganti ininya aja. Identifier-nya kita ubah aja jadi MHS2. Begitu. Ini lebih mempermudah juga ya daripada kalau harus buat variabel-variabel baru terus. Lebih hemat juga. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.